أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, rahmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan ke ruh baginda yang telah merubah alam kebodohan menuju alam berpengetahuan yang kita rasakan saat ini dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berterima kasih kepada Bapak Pengurus Masjid Al-Qasiyin yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sentapan nurani Ramadan pada malam ini. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Zafran. Asal sekolah saya SMP Syahrudiniyah yang beralamat di Surabaya Bagar. Saya duduk di kelas 3. Saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Judul sentapan nurani Ramadan saya pada malam ini ialah mencintai Al-Quran, mencintai jalan kehidupan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, dan bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tanpa Al-Quran ibarat sayur tanpa garam, hambar. Ibarat handphone tanpa sinyal, cuma bisa label bakar. Seringkali kita begitu mencintai apa kita, setiap notifikasi langsung kita cek. Tapi ketika Al-Quran memanggil lewat suara azan, lewat waktu luang, kita berkata nanti dulu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan predikat sebaik-baik manusia bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, tapi yang dekat dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, kalau kita mengaku cinta Al-Quran, tandanya apa? Cinta itu bukan hanya disimpan di lemari, dibungkus kain hijau, dibuka hanya saat ada lomba tilawah atau ketika ada musibah. Cinta itu diamalkan, cinta itu dipahami, cinta itu dibaca. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran adalah kompas kehidupan. Kalau hati terasa gelisah mungkin bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang tilawah. Kalau hati terasa kosong mungkin bukan karena kurang uang, tapi kurang ayat yang masuk ke dalam dada. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahwa generasi awal umat ini dimuliakan karena Al-Quran, dan umat akhir ini pun tidak akan mulia kecuali dengan Al-Quran. Malam Ramadan adalah waktu
yang terbaik untuk kembali jatuh cinta Al-Quran. Minimal 1 hari 1 halaman, kalau mampu 1 hari 1 juz. Kalau belum mampu, jangan 1 hari tanpa menentunya. Jangan sampai Al-Quran nanti mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk yang meninggalkan, bukan secara fisik tetapi secara perhatian. Hadirin yang berbahagia, mari jadikan Ramadan ini momentum kita bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi juga mengisi hati dengan kalam Allah. Karena siapa yang hidup bersama Al-Quran, hatinya akan tenang, langkahnya terarah, dan insya Allah akhir hidupnya insya Allah husnul khatimah. Semoga Ramadan kali ini bukan sekadar lewat, tetapi menjadi saksi bahwa kita benar-benar mencintai Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya